Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, sunnah Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat salam kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wabil khusus pada ketua DKM wajah Ustaz Nur Wahid, mudah-mudahan beliau selalu diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan oleh Allah dalam hidupnya, dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah pada suatu saat meninggal dari mati dalam husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga semuanya para jamaah yang hadir pada hari ini mudah-mudahan mendapat pahala sholat bersama subuh, amin. Mendapat pahala taklim, amin ya. Orang yang taklim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, duduk dalam satu saat itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Pernah nggak sholat 1000 rakaat? Pernah ya? Masya Allah. Ini cuma duduk doang ya, walaupun nggak apa-apa. Masya Allah ya. Wa ala hadirin wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh
kita sudah masuk di bulan Rajab, masuk di Sa'ban, insya Allah akan menghadapi nisfu Sa'ban. Silahkan untuk merayakan nisfu Sa'ban ya, karena nisfu Sa'ban adalah ada 3 bulan. Nomor 1 adalah tanggal 1 bulan Rajab, itu istimewa. Jadi di dalam 1 bulan, tanggal 1 bulan Rajab, kata Rasulullah, tidak ada doa yang tidak ditolak. Tanggal 1 bulan Rajab. Kemudian masuk di bulan nisfu Sa'ban, di bulan Sa'bannya adalah yang terbagusnya adalah pada malam nisfu Sa'ban. Ya, kira-kira malam apa Pak Nur? Malam Selasa. Malam Selasa ya, silakan. Nanti mungkin dipimpin di sini untuk membaca doa atau sholat tasbih. Biasakan sholat tasbih setelah Yasin 3 kali. Pertama minta tolong supaya panjang umur ya, untuk taat kepada Allah. Yang kedua rezeki yang banyak tapi untuk taat kepada Allah. Yang ketiga adalah mati dalam husnul khatimah, ya, dalam rangka husnul khatimah. Karena pada malam nisfu Sa'ban nanti ada takdir-takdir Allah yang dirubah. Jadi kalau Bapak mohon pada saat itu, misalkan takdir Allah tahun ini akan terjadi kecelakaan karena ini malam nisfu Sa'ban ya, Bapak sudah berdoa dari 3 macam itu. Nah, insya Allah nanti itu namanya revisi. Jadi Allah bisa merevisi menurut kalangan para ulama. Maka sehingga para ulama menganjurkan ramekan nisfu Sa'ban untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu nisfu Sa'ban. Kemudian yang kalau nanti Rajab ya, nisfu Sa'ban, yang ketiga bulan Ramadan yang istimewanya adalah di malam Lailatul Qadar. Jadi Rajab tanggal 1-nya, Sa'ban adalah nisfu Sa'bannya. Kemudian pada waktu Lailatul Qadar berarti 10 akhir ke sana. Itu yang istimewa. Karena nggak ada yang tahu malam keberapa ya nisfu Sa'bannya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, mudah-mudahan kita bisa merayakan nisfu Sa'ban sebagai rasa takdim pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merayakan, banyak para ulama yang menganjurkan untuk merayakan, membesarkan kalau bisa sumu naharoha, kumu lailaha wasumu naharoha. Puasalah pada waktu siangnya dan bangunlah pada waktu malamnya. Jadi malamnya bangun, siangnya juga bangun. Ya, siangnya juga berpuasa maksudnya. Nanti ya jangan lupa hari Selasa ya. Nah, berarti hari Rabunya kalau mau puasanya hari Rabu. Jadi malamnya untuk mohon kepada Allah, yang nggak bisa di masjid di rumah jalankan ya. Setelah itu habis Isya baru sholat tasbih. Ya. Ada juga sholat khusus. Tapi ini bukan orang torekot ya, itu biasanya jalanin torekot ya sampai 100 rakaat ada ya. Tapi khusus lah, orang-orang khusus. Kita cukup sholat tasbih. Utamanya sholat tasbih diantaranya adalah satu, nanti di yaumul kiamah diberatkan timbangannya. Jadi ketika kita ditimbang di yaumul kiamah akan berat orang yang biasa sholat tasbih. Terus yang kedua, ada 2. Orang yang biasa sholat tasbih, apa itu namanya? Orang yang biasa sholat tasbih, perbuatan yang salah, yang disengaja atau yang tidak disengaja,
Ya, kita misalkan berbuat salah, berbuat dosa, disengaja atau tidak disengaja, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, kalau bisa tiap malam. Kalau nggak tiap malam, malam Jumat. Kalau nggak malam Jumat, sebulan sekali. Kalau nggak bisa sebulan sekali, setahun sekali. Kalau nggak setahun sekali, seumur hidup sekali. Masih hidup Pak? Masih. Ya, masa sampai enggak ya? Jangan sampai enggak ya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingatkan aja supaya kita nanti nggak usah tanya lagi apa manfaatnya ya. Nanti akan dibahas pada waktu yang lain. Masyaallah muslimin rahimahullah. Masuk kepada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari, ya, kitab daripada Al-Hikam. Lam yakun takhurul andadul atama bid'a mujiban li ansya wa huwa min al-ijabah bima yahtaru laka la fima tahtaru li nafsik wa fil waqti alladhi yurid la fil waqti alladhi yurid. Ini masalah doa. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum. Ini yang ngomong rabbukum, Tuhan. Ya, masa Tuhan bohong ya? Enggak boleh ya. Jadi kita enggak boleh ngomongin Allah ya. Ini Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tapi kita akan bisa bahas. Berdoalah kamu kepadaku. Nilai bahasanya yang waqala rabbukum, waqala lan wis ngucap sapa sing ngucap rabbukum Tuhan sira. Qala fi'il madhi. Ya, maknanya adalah sudah. Waqala wis ngucap sapa Allah, ya. Waqala rabbukum ud'uni fi'il amr, perintah. Ud'u, doalah sira. Ni ingsun, ni domir. Domirnya kepada aku Allah. Mintalah sampean maring sira. Itu kan gitu. Ud'uni astajib. Secara ilmu alatnya ada fi'il, ada fa'il, ada mubtada, ada khobar. Ini sudah ada syarat, ada jawab. Ud'u, minta kamu sama Allah. Astajib, jawabnya adalah astajib. Ini artinya Allah itu pasti akan mengijabahi kepada orang yang memohon. Cuma ada pengupasan khusus supaya, makanya di dalam ilmu tasawuf ajarannya adalah akhlak. Makanya kalau semester ini semester berapa? Semester 8. Kalau saya ngajar di kuliah kayak gini. Nah, makanya di dalam tasawuf ada namanya akhlak tasawuf. Ya, akhlak tasawuf ya. Akhlaknya kita kepada manusia, akhlaknya kita kepada lingkungan, akhlaknya kita kepada Allah. Nah, akhlak kepada Allah tidak boleh suudon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan dunia suudon sama ustaz aja, ustaznya jengkel, betul nggak? Ya, suudon sama ustaz aja jengkel, apalagi sama Allah sang pencipta. Jangan macam-macam sama Allah. Allah yang berhak cabut nyawa kok, ente ngeledek saya kok cabut loh. Itu mau kasar-kasarannya gitu lah. Nabi Ibrahim pernah tobat itu Nabi Ibrahim. Itu Nabi. Saya baca kisah. Nabi Ibrahim kan dermawan. Rumah selalu dibuka.
Siapa yang mau masuk silahkan. Memang dermawan, orang kaya Ibrahim. Nah, masuk ke rumah, sering menjamu orang yang mau makan, silahkan makan. Apa aja ada di rumahnya Nabi Ibrahim. Satu saat Nabi Ibrahim terlintas dalam hati kayak gini. Ada orang Yahudi, umurnya udah 70 tahun. Orang Yahudi kan udah siang pengen makan itu ceritanya kan. Nabi Ibrahim udah tahu, Nabi Ibrahim biasa orang dermawan. Orang Yahudi datang, masuk lah. Tapi nggak pakai assalamualaikum kan, namanya orang Yahudi. Masuk, ikut makan. Mau apa? Mau makan. Kamu orang Islam bukan? Bukan. Orang apa? Yahudi. Penyembah api. Nggak boleh. Syaratnya harus Islam. Syaratnya harus Islam. Kalau kamu Islam baru boleh makan sepuasnya. Akhirnya dia marah. Ada orang Muslim masuk dilarang, yang lain-lain boleh kan? Dia marah pergi. Ya berarti saya nggak boleh makan. Enggak. Pulang dia. Pulang sambil jengkel. Akhirnya turun ilham, turun wahyu. Malaikat Jibril datang, "Hei Ibrahim, saya mendapat teguran dari Allah. Kamu ada orang kepengen makan, memaksakan kamu suruh masuk Islam. Dia sudah 70 tahun. Sudah 70 tahun tidak nyembah kepada Allah. Tapi saya kasih rezeki terus. Kenapa kamu baru sekali aja sudah marah?" Itu Allah itu mengasih rezeki itu bukan karena sholatnya, bukan karena ibadahnya. Akhirnya nyari-nyari lagi Nabi Ibrahim, mana orangnya? Dia sungkem tobat kepada Allah. Terus ketika Nabi Ibrahim ketemu dengan orangnya, tobat. Siapa yang nyuruh begini? Saya mendapat ilham dari Allah, wahyu dari Allah. Katanya saya harus menghormati kepada ini. Akhirnya apa yang terjadi? Orang Yahudi yang sudah umur 70 tahun mengucapkan kalimat syahadat di hadapan Nabi Ibrahim. Tuhan kamu sebenarnya siapa? Tuhan saya adalah Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim Nabiullah alaihi salam. Ini dakwah namanya, dakwah ya. Makanya dari dulu dakwah itu enggak keras-keras. Kembali kepada doa. La yakun takharul amdad atau ma'al inha'i fil atau mujibul yasir wa huwa tuminalakal ijabah fima yahtaruhu laka la fima yahtaruhu li nafsik wa fil waqtil alladhi yurid la wi waqti alladhi turid. Ini sulitnya gini Pak. Ibnu Athaillah Iskandari dalam membahas masalah doa, jangan jadi layakun ta'kharul amdatil Allah. Kau jangan sekali-kali merasa menyesal ketika Allah belum memberi. Tidak boleh putus asa ketika kita berdoa sudah bertahun-tahun. Contoh ada kan mungkin bapak yang belum punya mobil mungkin pengen punya mobil nggak Pak? Pengen ya. Terus sudah lama apa belum Pak? Udah lama kan? Orang saya dari bujangan kepengen. Berarti lama Pak. Puluhan tahun. Kepengennya mungkin udah puluhan tahun. Doa. Dengar kata Ustadz, kalau doa habis adzan itu jabah katanya. Atau Ustadz Nur Wahid misalkan. Begitu bapak minta, ya Allah, saya beli mobil. Oh nggak beli itu. Seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun, 5 tahun.
Ustaz Nur Wahid gimana itu? Udah 5 tahun doa nggak dapat mobil juga. Nah, jadi kayak ini Pak, layakun ta'akhirul amdad. Jangan sekali-kali berputus asa ketika kita udah mohon 5 tahun ternyata belum dikabul. Apakah hadisnya salah antara mohon pada waktu antara adzan dan qomat? Hadisnya nggak salah, itu benar. Tapi kayak gini Pak, Bapak contoh ya, Bapak orang tua punya anak 5, ada yang masih TK, ada yang SD, ada yang SMA, ada yang kuliah. Bapak harus bisa tahu terhadap keadaan 5 anak itu. Anak yang satu minta peso. Kalau yang satu minta peso anak kecil, kira-kira dikasih apa enggak? Pada diem aja sih. Nah, itu enggak dikasih karena akan bahaya bagi anak kecil itu. Tapi kalau peso dikasihkan kepada anak yang SMP, akan dikasihkan karena anak SMP sudah ngerti ini buat ini buat ini fungsinya. Ya, makanya jangan bersangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak kecil, mengapa orang tua sering larang? Nah, jangan beli es terus, nanti amandelmu kumat. Anak percaya nggak? Nggak percaya. Anak kecil kan kepenginnya yang penting seger, enak, nikmat. Itu harapan anak. Jadi kalau bapak sekarang belum dikabul-kabul, anak kecil Pak. Allah lebih tahu keadaan kita. Mungkin ada yang belum sanggup kalau dikasih sekarang. Sa'labah Pak, saya dapat cerita itu. Ternyata betul. Allah sudah tahu Sa'labah itu akan celaka. Wong, ya Allah yang menciptakan masa nggak tahu. Nah, masalah takdir ya, masalah takdir. Tadinya Sa'labah ahli sholat di sini Pak, jamaah Pak, adzan qomah, istiqomah. Seandainya dia terus sampai meninggal dunia seperti itu, insya Allah ahli surga. Allah sudah tahu kalau ini orang ngikuti aku Allah, ahli surga. Nah, makanya ketika Sa'labah sedih kan, ya Rasulullah, aku sholat terus. Ini barangkali ada yang gitu ya, jamaah terus, pengajian subuh terus, apa itu, majlis subuh ikut, majlis tafsir ikut, majlis ini, wah ikut terus ya. Tapi kok saya miskin terus sih? Nah, nggak jauh dengan Sa'labah. Akhirnya matur sama Allah, sama Rasulullah, ya Rasulullah, aduluni doaan ijabah. Tunjukkan aku doa yang ijabah itu apa. Minta dirinya didoakan si Sa'labah. Kata Rasulullah, jangan. Nanti kamu udah dikasih tahu, nanti kamu malah jadi nggak ibadah kepada Allah. Tuh, berarti kan ada firasat itu Rasulullah. Karena terus-terusan, minggu besok datang lagi, ya Rasulullah, saya kepengen ini. Minggu depannya lagi datang lagi, ya Rasulullah, saya susah, baju aja cuma satu gantian sama istrinya. Itu saking miskinnya Pak. Si Sa'labah yang satu pakai baju, ya, pakai baju gantian untuk sholatnya, nanti ganti pulang baru pakai gantian sama istrinya, masalah. Itu saking susahnya. Nah, pada waktu yang ketiganya sebenarnya itu sudah istidroj. Kamu mau? Iya ya Rasulullah. Bukti kan? Ketika dia dikasih kambing oleh Rasulullah, kambing satu betul.
Didoakan orang Rasulullah yang doain manjur, beranak, sekali beranak sampai 4 Pak. Coba itu nasib mujur gitu Pak. Orang kalau nasibnya mujur gitu. Nah, tapi kalau orang nasib susah ya, dikasih kambing 1 malah mati itu. Oh, memang nasib susah. Ini mujur 8, beranak lagi 8 jauh. Bagaimana nggak cepat banyak sampai punya kambing 1000? Menurut riwayat separuhnya kota Mekah gitu kambingnya Sa'labah. Nah, wah itu kalau di Turatun Nasihin ada kisahnya. Separuhnya kota Mekah kayak apa nggak tahu. Itu saking banyak-banyaknya. Tapi kan ujung-ujungnya kan nggak pernah masjid. Seminggu sekali, Jumat, tahun sekali, lama-lama hilang. Rasulullah menyuruh sahabat, coba kamu minta sama sahabat untuk zakat. Kalau punya kambing 40 kan ambil 1, berarti 1 ekor. Dia sudah mulai sombong. Ini siapa yang minta? Rasulullah. Enak aja, orang saya jerih payah kulit. Sama dengan Fir'aun, kayak gitu. Fir'aun dulunya miskin juga. Itu doakan oleh Nabi Musa. Saya baca terangannya begitu juga. Ternyata orang-orang yang sukses itu dulunya susah ya. Tapi akhirnya kan Fir'aun, Qarun sama. Itu juga minta didoakan oleh Nabi Musa. Ujung-ujungnya kayak gitu. Nah makanya jangan-jangan nih ya, Ibnu Athaillah, jangan-jangan ketika kita belum dikabulkan pada saat ini, itu adalah karena ada madarat bagi kita. Jadi yang belum terkabul hakikatnya adalah inilah yang terbaik. Makanya orang beriman yang penting adalah mati membawa iman. Para wali Pak, yang ditakutkan mati bighairil iman. Siapa sih? Ki Bar Seso, muridnya 60.000 sudah bisa terbang di atas awan, jalan di lautan, udah biasa. Itu muridnya. Apa ujung-ujungnya juga mati su'ul khotimah. Ini yang dikhawatirkan. Makanya ya, jadi seandainya kita memang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti ada rahasia yang lain. Ini contoh Pak, contoh lagi ya. Ini contoh nyata. Ada orang daerah, pokoknya Surabaya, mau ke Jogja, dalam hatinya, niatnya mau pakai mobil AC dari Surabaya ke Jogja. Surabaya Jogja naik mobil AC kan enak, nikmat. Harapan orang kepengennya naik mobil yang bagus apa yang jelek Pak? Mak, kepengen yang jelek apa yang bagus? Nah semualah sama. Nah ini juga itu sama istrinya, naik apa Pak? Bis apa? Bis yang murah apa bis yang mahal? Tuh itu mah panas. Kalau yang murah kan panas kan, nggak ada AC-nya. Sama itu, suami istri kepengennya yang bagus. Tahu-tahu nyetop Pak, nyetop pertama stop, nggak mau berhenti, harus terus jalan ke Jogja. Memang nggak mau di ini, suami istri. Udah nyetop lagi ntar, itu tunggu apa itu yang AC barangkali itu. Nggak usah AC-an nih biar cepet sampai gitu kan. Ribut lah suami istri ceritanya. Ntar tunggu lagi, nanti panas, nggak enak. Istri kan kepengennya juga nggak enak kan. Nah betul, ada satu saat nyetop lagi. Yang kedua juga dicuekin Pak. Sampai dia mikir, apa mentang-mentang ini pakaiannya jelek apa ya? Dianggapnya nggak pantas kali naik AC. Nah, terus-terusan, mulai sedih. Yang ketiga nyetop lagi. Itu mobil yang AC.
dicuekin lagi bablas. Akhirnya kesimpulannya antara anak, istri dan bapaknya, udahlah kita naik mobil yang biasa aja, yang nggak usah ACC-an, yang penting nyampe. Tahu-tahu Bang, betul ini. Begitu sudah naik, ya panas Pak, namanya dia mobil ya kayak di sini Metro Mini lah, panas, pelan. Namanya mobil jelek, murni jaya kan, lama itu nyampenya. Ya pengalaman tuh, berapa tahun nyampenya kapan murni jaya itu? Lama, benar mandek lagi, udah jelek mandek dulu. Nah, itu tujuannya. Begitu di jalan Pak, itu yang tiga-tiganya ternyata masuk jurang semua. Baru dia sadar, itu kan yang tadi yang kita stop. Iya, itu masuk jurang. Jungkel semua. Ini adalah sebuah gambaran. Allah lebih tahu apa yang akan terjadi. Barulah dia sadar. Alhamdulillah. Makanya tradisi orang Jawa Pak, untung saya nggak pakai itu. Untung kan? Untung. Nah ini contoh. Ini rahasia. Keinginan kita kepengennya yang bagus. Tapi Allah lebih tahu daripada kita. Nah ini dalam membahas masalah la yatahur amba ma'al ihafid doa mujib berlitasa wa gu'atu minalakal ijabah, pasti dijawab. Ada lagi Pak, ada juga doa yang memang diterima. Mungkin Bapak umumnya kan yang diminta kan rezeki ya, umum itu orang awam. Kalau doa yang diminta rezeki, pengen kaya, pengen sukses, pengen ini ya, umum itu. Terkadang bukan hanya itu, kita mintanya rezeki, tapi akhirnya kita diberi kesehatan. Jadi ada manfaat lain. Ternyata ketika kita banyak berdoa, di sisi yang lain, mestinya Allah dia diberikan sakit, jadi nggak sakit. Mestinya Allah dia diberikan susah, sakit, jadinya sakitnya ringan. Mestinya dia harus kecelakaan yang parah, jadinya tidak parah. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan nanti di yaumul qiyamah, ketika di yaumul qiyamah, maka umat manusia, malaikat Jibril memanggil kepada umatnya, wahai hamba-hamba Allah, lihatlah itu apa yang ada di atas aras, lihatlah apa yang itu yang ada di atas ini, seperti gunung besar-besar, seperti gunung. Terus orang-orang pada nengok, orang-orang hamba Allah pada nengok, ya malaikat Jibril, itu pahala siapa yang sebesar-besar gunung? Wahai hamba-hamba Allah, itu adalah pahala kalian yang dulu kamu minta mobil belum dikasih ketika di dunia, belum kamu minta jabatan belum dikasih ketika di dunia, kamu minta kekayaan belum dikasih ketika dunia, itulah aku simpan di situ, akhirnya diberikan kepada ini. Bahkan orang-orang yang sukses sekarang Pak, nanti di sana nyesal. Ya Allah, ngerti ya seperti ini ya Allah, lebih baik doaku dulu ketika di dunia nggak usah diterima ya Allah. Pilih mana Pak? Pilih mana? Pilih di dunia apa pilih di akhirat? Oh, pengennya. Ya yang diminta dunia akhirat ya Nabi Sulaiman lah. Memang benar Nabi Sulaiman punya akhirat, kayanya di akhirat kaya, dunia kaya. Tapi itulah yang terjadi. Karena doa illam yunjal wa alaihi bil ibadah. Doa yang tidak dikabulkan pada saat di dunia wa alaihi bil ibadah, itu akan menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa tumila kal ijabah. Jangan putus asa ya.
yang pengen punya mobil 10 tahun belum dikabul, doanya menjelang subuh lagi itu kan ijabah itu, tapi nyatanya belum kan, belum punya mobil. Ya, jangan-jangan nanti di akhirat, amin. Amin. Kenapa daripada di dunia enggak, akhirat enggak? Amin. Ya, dunia enggak, akhirat enggak malah. Nah, ini seperti ini, Pak. Nah, supaya kita jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus biasanya, Pak, pengalaman, Pak. Awal saya kerja, saya di Holcim lamar nggak diterima. Terus di Albana lamar nggak diterima. Banyak, Pak. Lamar lagi di mana ya? Pak Besar, UKK nggak diterima. Diterimanya di KIA saya. Itu sudah sedih, Pak. Ongkos sudah nggak ada. Biaya dari rumah nggak ada. Duit sudah habis-habisan. Nangis, ya Allah. Di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini nggak diterima, di sini nggak diterima. Biasanya Allah mengabulkan ketika kita lagi sangat-sangatnya sedih sekali, baru Allah kabulkan. Nah, baru Allah kabulkan. Makanya para seorang ulama ya, ciri-ciri doa akan dikabulkan adalah ketika kita sudah putus asa. Udah putus asa belum doanya? Belum nyampe putus asa itu. Ciri-ciri doa akan dikabulkan ketika sudah mau putus asa. Kayak saya dulu, udah mau pulang kampung, Pak. Udah mau pulang kampung, baru diterima giliran itu. Udah nggak kuat. Waduh, ternyata Jakarta itu kejam. Betul kan? Itu begitu sudah sulit luar biasa, barulah Allah terima. Makanya ciri-cirinya kalau mau dikabul kayak gini katanya. Dan hawa nafsunya biasanya malas. Misalkan Ustaz Nur Wahid doa udah setahun 2 tahun belum ini kan putus asa. Batas selawat nariah 444, 4.000, belum sukses juga. Oh, nggak muncul ini ya Pak, selawatnya nggak bener apa? Akhirnya kan suudzon itu. Begitu suudzon, kita udah sedih. Biasanya kalau sudah putus asa, ibarat ini tamu ya, kita mau ketok pintu nih. Kalau kita sudah putus asa, ibaratnya kita mau bertamu, ketok pintu, Pak, tok. Nah, kalau sudah tok kan berarti yang tuan rumahnya sudah mau buka itu, mau buka. Makanya hawanya, kalau orangnya hawanya males, suudzon, jengkel sama Allah, itu biasanya kayak gitu. Makanya ketika kita lagi terus saja perangi itu nafsu. Sebagai tanda berarti kita sudah lagi diketuk, tinggal nunggu keluar tuan rumahnya. Itu para ulama dalam menggambarkan seperti itu ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, jangan sampai putus asa. Karena pada akhirnya al-ijabah fima yahtarhu laka fima yahtarhu li nafsik fil waqtil alladzi yurid wala fil waqti alladzi yurid. Karena itu tergantung waktu kita. Waktu kita menginginkan secepatnya, tapi Allah tidak menginginkan secepatnya. Ada juga Allah mempercepatkan orang itu sukses dulu. Ketika waktu muda, Bapak bisa ngamati, Pak. Banyak artis-artis yang pada waktu muda sukses. Saya ngelihat di YouTube, banyak sekarang artis yang jadi pembantu. Nah, ini menjadi rahasia Allah. Dulu dikagumi orang-orang Indonesia, ternyata sekarang ada artis yang menjadi pembantu. Cuci bajunya tetangga. Dulu dikemari oleh orang Indonesia. Itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih? Makanya ngeliat YouTube, saya ngeliat lah. Jadi buat pelajaran ternyata.
Berarti terkadang ada orang yang sukses pada waktu muda, ketika di ujung akhirnya dia sengsara. Ada yang awalnya susah, begitu ujung tua menjadi maju, kayak gitu juga ada. Ini maknanya yahtaru li nafsik wa bil waqti alladzi yurid wa la bil waqti alladzi la turid. Itu semua kehendaknya Allah. Kalau Allah yang menghendaki sekarang ya sekarang, Allah menghendaki nanti ya nanti. Allah menghendaki nanti di akhirat ya, di akhirat. Semua itu adalah baik bagi kita, maslahat bagi kita semuanya. Al-Fatihah.